saya Hidayatullah Nufan Suratmaja dengan NIM belakang 052. Di sini saya berperan sebagai Mr. Kim. Saya Citra Ayu Lestari dengan NIM 067 berperan sebagai Mrs. Lee. Saya Evi Meliana dengan NIM 057 berperan sebagai Ibu Sari. Saya Stefani Aliana Julian Rajani dengan NIM 061. Saya berperan sebagai Ibu Rina. Selamat menonton! Halo, selamat datang. Selamat datang. Silakan duduk, silakan duduk ya. Selamat pagi, terima kasih atas kehadiran tim dari Hansong Engineering. Baik, agenda kita hari ini adalah membahas mengenai proyek yang sedang kita jalani. Dan kami ingin memastikan bahwa kerjasama yang kita jalani ini dapat berjalan dengan lancar dan juga tentunya memberikan manfaat ya bagi pekerja lokal daerah kami. Selamat pagi juga Ibu Rina, Ibu Sari. Terima kasih atas sambutan yang hangat ini. Proyek ini sangat penting bagi kami karena merupakan proyek infrastruktur yang memiliki skala besar dan juga melibatkan teknologi konstruksi modern di dalamnya. Baik, kami juga menaruh perhatian besar pada proyek ini, terutama pada sisi tenaga kerja dan juga keselamatan kerja. Baik, sebelum masuk ke detail kontrak, kami ingin memahami pendekatan terhadap tenaga kerja lokal ya. Jadi gini, kami memiliki kebijakan untuk melibatkan tenaga kerja lokal dalam setiap proyek. Namun kami juga harus memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang sesuai yang kami inginkan dari perusahaan kami. Itu sangat baik, tapi jangan sampai tenaga kerja lokal itu hanya ditempatkan pada posisi non teknis. Baik, kami di sini memahami kekhawatiran yang Ibu Sari rasakan. Di sini kami juga terbuka untuk memberikan pelatihan agar tenaga kerja lokal itu bisa terlibat dalam pekerjaan teknis. Dalam proyek konstruksi, risiko pada kecelakaan itu sangat besar, terutama dalam pekerjaan seperti pengecoran, pemasangan struktur, dan juga penggunaan alat berat. Kami tentunya memiliki standar keselamatan yang ketat, Ibu, terutama pada penggunaan APD lengkap. Kemudian kita melakukan briefing setiap harinya, dan juga kami memastikan kalau di lapangan itu setiap hari ada pengawasan dari tim yang sudah profesional gitu. Lalu apakah pengawasan tersebut dilakukan secara rutin atau hanya pada tahap tertentu saja? Pengawasan tersebut akan dilakukan setiap hari secara rutin. Bahkan kami juga memiliki sistem monitoring digital untuk mengawasi aktivitas di lokasi proyek. Kami sangat mengapresiasi itu, tetapi kami ingin adanya transparansi kepada pihak pemerintah. Oke, baik. Bagaimana jika perusahaan kami menyediakan laporan keselamatan kerja itu secara berkala, Ibu? Secara berkala? Ya, perusahaan kami bisa memberikan laporan mingguan tentang keselamatan kerja dan laporan khusus jika terjadi insiden tertentu. Itu sangat baik, itu juga menjadi solusi. Baik, kami di sini juga ingin membahas metode konstruksi yang akan digunakan dalam proyek ini. Karena ini juga akan berpengaruh ya pada tenaga kerja kami. Untuk metode konstruksi yang biasa kita gunakan adalah metode kombinasi, yaitu metode konvensional untuk struktur utama
dan juga ada metode modular untuk mempercepat pembangunan. Metode modular biasanya itu membutuhkan keahlian khusus. Bagaimana kesiapan pada tenaga kerja lokal? Jadi memang untuk saat ini belum sepenuhnya siap. Tetapi kami akan memastikan memberikan pelatihan intensif sebelum proyek yang akan kita jalankan ini dimulai. Begitu. Pelatihan saja mungkin itu belum cukup ya. Kami ingin adanya bukti bahwa tenaga kerja kami itu benar-benar kompeten, seperti itu. Baik, kami mengerti kalau metode modular itu membutuhkan pekerja yang kompeten. Bagaimana jika perusahaan kami menambahkan uji kompetensi setelah adanya pelatihan? Dan juga kita harus memastikan hanya pekerja yang lulus dan kompeten saja yang boleh masuk ke area konstruksi kita. Nah, itu lebih meyakinkan kami. Kami juga setuju dengan itu. Sekarang kita masuk pada bagian jam kerja. Sesuai aturan di Indonesia, jam kerja itu maksimal 8 jam per hari. Nah, bagaimana? Apakah itu bisa dilakukan? Tapi mohon maaf kalau dalam pengalaman kami selama ini tuh proyek seperti yang akan kita jalankan ini membutuhkan waktu kerja lebih panjang untuk mengejar target. Kami memahami target tersebut. Namun bagi kami keselamatan kerja itu sangat dibutuhkan dan menjadi prioritas kami tentunya. Di sini kami paham kalau keselamatan kerja itu menjadi sebuah prioritas. Tapi jika kami menggunakan 8 jam kerja, proyek ini bisa mengalami keterlambatan hingga beberapa minggu. Kami tidak bisa menyetujui jika jam kerja lebih dari 8 jam tanpa perlindungan tambahan. Oke, baik. Jadi perusahaan kami bisa mengikuti aturan 8 jam kerja yang ada di Indonesia. Kami menyetujuinya. Namun kalau perusahaan kita mengikuti aturan 8 jam kerja, apakah masih mungkin jika ada fleksibilitas pada fase tertentu saja? Maksudnya? Jadi gini, misalnya pada tahap kritis seperti pengecoran struktur, kami kan pasti membutuhkan waktu kerja tambahan. Jika itu memang diperlukan, bagaimana perusahaan itu dapat menjamin keselamatan kerjanya? Untuk menjamin keselamatan pekerja, kami akan menerapkan yang pertama tuh sistem lembur resmi, dan yang kedua waktu istirahat tambahan bagi pekerja, dan juga ada rotasi pekerja di area yang beresiko tinggi. Dan kami juga pasti akan menempatkan supervisor keselamatan di setiap area penting yang ada di proyek kita nanti. Lalu apakah ada batasan tertentu? Tentu Ibu, maksimal untuk batasan lembur itu hanya 2 jam per hari dan hanya pada fase tertentu saja. Oke, kami setuju dengan itu, tapi dengan syarat ada pengawasan dan evaluasi rutin. Bagaimana? Apakah setuju? Baik, kami juga setuju dengan syarat-syarat pengawasan dan evaluasi rutin tersebut. Baik, di sini saya melihat kedua pihak sudah saling menemukan titik temu ya tentunya. Saya simpulkan saja hasil negosiasi pada hari ini. Tentunya yang pertama adalah standar keselamatan antara gabungan internasional dan regulasi Indonesia. Kedua itu pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja lokal. Yang ketiga itu metode konstruksi diawasi sangat ketat. Yang keempat,
Jam kerja 8 jam dan lembur terbatas. Yang terakhir itu pengawasan lapangan dan laporan rutin. Bagaimana? Apakah dapat disetujui? Nah, Baik, kami dari Hanseong Engineering menyetujui semua poin yang sudah Ibu Sari sebutkan tadi. Mohon maaf Ibu, minta tanda tangan kontraknya. Terima kasih, kami berkomitmen menjalankan proyek ini secara aman dan profesional ya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kerjasama yang baik ini. Ini merupakan contoh negosiasi yang konstruksif ya. iya. Kami sangat berharap pada proyek ini berjalan lancar tanpa mengabaikan kepada keselamatan tenaga kerja. Kami dari Hanseong Engineering mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Rina dan Ibu Sari. Kami di sini juga berharap kerjasama kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Baik, terima Oke, kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan.